Fadli qiyamil lail, bab di dalam menjelaskan keutamaan qiyamul lail, bangun malam. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak sekalian, qiyamul lail atau bangun malam atau tahajud, banyak Al-Quran menjelaskan. Di antaranya adalah surah Al-Muzammil ayat 2, ayat 3 dan ayat 20. Allah berfirman, "Qumil laila illa qalila, nisfahu aw yanqus minhu qalila." Jadi qumil laila illa qalila, bangunlah di waktu malam. Illa qalila, melainkan sedikit atau sebagian. Nisfahu, separuh malam, seperdua malam yang kedua. Minhu, atau awinqus, atau kurang daripada seperdua. Qalila, yaitu sepertiga malamnya. Itu dalam surah Al-Muzammil ayat 2 dan ayat 3. Di dalam surah Al-Isra ayat 79 Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak." Wa minal lail, dan dari sebagian malam, fatahajjat bihi, maka bangunlah untuk tahajud. Mari kita lihat tafsir beberapa penafsiran dari beberapa ulama. Misalnya tafsir Ibnu Katsir sekalian. Ibnu Katsir menjelaskan kalimat wa minal laili fatahajjat bihi, bahwasanya hadhil ayat amrun lahu biqiyamil lail ba'dal maktubat. Jadi amrun lahu, perintah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam biqiyamil lail, untuk bangun malam hari, ba'dal maktubat, sesudah al maktubat. Itu sesudah melaksanakan sholat wajib Bapak sekalian. Jadi ba'dal maktubat. Hal ini berdasarkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayu shalah afdal ba'dal maktubat?" Ya Rasul, salat apa yang paling utama ba'dal maktubat, sesudah salat wajib? Nabi menjawab, salatul lail, itu salat pada malam hari. Ya. Jadi salatul lail ini Bapak sekalian, kalau dalam tafsiran Ibnu Katsir bisa diambil kesimpulan, salat malam, salat tahajud itu memang waktunya cukup panjang. Ya. Cukup panjang, sepanjang dilaksanakan sesudah salat isya sampai menjelang subuh, sampai menjelang fajar. Itu asalnya. Jadi kalau kita melihat daripada hadis ini dan tafsir daripada Ibnu Katsir, salat malam itu atau qiyamul lail itu waktunya cukup panjang, sepanjang dilaksanakan setelah salat isya sampai menjelang fajar, dia dikatakan qiyamul lail. Maka ada yang salat di awal lail atau awsatul lail atau akhirul lail. Tetapi kalau seandainya kita mencari salat malam yang afdal, yang utama, maka ada beberapa dalil yang sahih. Hadis riwayat Abu Dawud dengan hadis riwayat jamaah. Semuanya dari ahli hadis. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, bagian malam manakah yang kalau kita berdoa di malam itu Allah akan kabulkan?" Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, 1/2 malam.
Jadi ada awalul lail, awsatul lail, wa akhirul lail. Nah, seperduanya Pak jam 2 tuh. Jam 12 sampai jam 2 tuh. Nah, kemudian hadis berikutnya rawahul jamaah dan aktsaruhum min ahli hadis, di mana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia. Nah, ketika pada malam fi akhiril lail, sepertiga malam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa di antara kalian atau barang siapa di antara kalian yang memohon, maka pasti akan aku kabulkan. Siapa di antara kalian yang meminta, pasti kami akan ijabah. Siapa di antara kalian yang memohon ampun kepada Allah, maka akan kami ampunkan. Jadi al-afdal maka di sepertiga malam ya. Jadi di akhir malam tuh, sepertiga malam. Maka ayatnya wa minal lail, dan dari sebagian malam tuh. Ya. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Nafilatan lak ini Bapak sekalian, ada dua pengertian sehingga para ulama memberikan hukum daripada salat tahajud. Dalam tafsir Ibnu Katsir, fatahajjat bihi nafilatan lak, itu diartikan annaka maqsusun biwujubi dzalika wahdah. Jadi bahwasanya salat tahajud itu khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak sekalian setiap malam melaksanakan salat tahajud. Nah, kalau seandainya Rasulullah dalam kondisi misalnya sakit atau apa kemudian tidak sempat melaksanakan salat tahajud, maka di dalam hadis riwayat Muslim Bapak sekalian, Rasulullah mengqadha salat. Itu. Mengqadha salat. Di siang hari jumlahnya 12 rakaat. Dari mulai fajar sampai menjelang zuhur. Itu kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai fatatus shalah. Jadi malamnya tidak sempat. Itu ada dalam hadisnya. Nah, kata-kata nafilah di sini ada dua penafsiran. Kalau ulama tafsir ya, ulama fikih Bapak sekalian. Ulama fikih berbeda pendapat. Yang pertama, salat tahajud atau qiyamul lail hukumnya sunnah atau mandub. Tapi ada ulama daripada ulama fikih yang berpendapat salatul lail wajib. Dalilnya mana? Surah Al-Isra ayat 79 tadi. Mengapa mandub? Konteks atau lafaz nafilah itu menunjukkan kata nafilah, kata-kata sunnah. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Kemudian yang mengatakan wajib itu berpendapat bahwasanya lafaz nafilah itu konteksnya adalah sebagai ibadat tambahan. Jadi tambahan derajat dan pahala bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma di dalam tafsir fi Zilalil Quran dijelaskan bahwasanya ayat ini walaupun khitubnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi juga berlaku kepada umatnya. Maka umatnya itu jadi sunnah. Ayatnya apa? Hadisnya alaikum biqiyamil lail. Alaikum biqiyamil lail. Fa innahu da'bus salihin wa manhatun 'anil ismi wa mukaffiran 'anis sayiat. Jadi ini Bapak sekalian, alaikum biqiyamil lail, maka salat sunnah. Jadi tahajud itu untuk umatnya sebagai sunnah. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lil muttaqina fi jannati wa 'uyun." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa fi jannat, itu di dalam surga-surga, wa 'uyun, dan mata air yang berada sekeliling mereka. Siapa
ciri-ciri orang bertakwa. Yang pertama Bapak sekalian dikatakan akhidina ma atahum rabbuhum wa kunu qabla dzalika muhsinin. Jadi akhidina, mereka mengambil ma atahum, apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Wa kanu qabla dzalika, mereka dahulu Bapak sekalian di dunia itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, yaitu salah satunya adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit daripada malam yahja'un, tidurnya. Jadi di waktu malam mereka tidurnya sedikit Bapak sekalian. Artinya orang yang suka bangun malam, tahajud. Ini ciri-ciri daripada penghuni surga. Jadi insya Allah kalau ahli surga salah satunya adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka yang di waktu malam hari tidurnya sedikit. Seperti Bapak semuanya. Amin. Ya. Ya. Tidurnya bukan begadang, Pak. Bukan begadang nonton bola. Ya. Tapi lebih banyak adalah untuk ibadah kepada Allah. Ayat berikutnya, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah. Ini Bapak sekalian dasar daripada qiyamul lail, daripada ayat-ayat yang qat'iyah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kepada hadis wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadamah. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqumu min al-lail, bangun di waktu malam, hatta, sehingga tatafattar qadamah, sampai bengkak qadamah, kedua kakinya. Tatafattar ini maksudnya tatasyaqqa, ada bisa diartikan bengkak. Bengkak ini kenapa, Pak? Bengkak ini maksudnya lituli qiyamihi, karena kalau kata bahasa serengseng atau bahasa kita tuh saking lamanya berdiri. Panjangnya berdiri. Maksudnya apa? Panjangnya berdiri. Dalam hadis ya, dijelaskan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman, satu ketika Rasulullah ya salat, ya, beliau ya sahabat Hudzaifah salat satu malam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-Fatihah, yaitu pertama surah Al-Baqarah. Sahabat Hudzaifah menyangka setelah Al-Baqarah selesai, Nabi akan rukuk. Tapi setelah itu Rasul jelaskan, ya, lanjutkan lagi dengan surah Ali Imran. Setelah selesai surah Ali Imran, beliau sahabat ini menyangka Rasulullah akan rukuk. Ternyata tidak. Rasulullah lanjutkan dengan surah An-Nisa. Jadi surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu kira-kira berapa juz, Pak? 5 juz. Hampir 5 juz setengah. Itu satu rakaat. Sampai sahabat Hudzaifah enggak kuat, Pak, pengen duduk. Maka jangan heran kalau tatafattar qadamah, bengkak kakinya. Kalau untuk jamaah kita, insya Allah sama mungkin. Bengkak juga kakinya. Jamaah Darul Fala bagaimana insya Allah? Insya Allah. Tapi mungkin bengkaknya beda kali. Ini sifat salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta tatafaddar qadamah.
Kalau kita bagaimana? Kita kalau misalnya Pak kita baca misalnya Qul ya ayyuhal kafirun sebagai mungkin surah yang kita hafal. Pengen lama, kita ulang enggak apa-apa, kita ulang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Boleh enggak? Enggak apa-apa. Kita ulang betul. Nanti rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah kita baca Qul huwallahu, kita ulang lagi. Ini dapatnya sunnah daripada tulul qiyamah itu tadi Bapak. Nah, ketika lamanya Rasulullah SAW berdiri dalam salat di waktu malam, sampai hadis dikatakan hatta tatafattara qadamah, kedua daripada kaki Rasulullah bengkak, itatasaqqa. Faqultu lahu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan salah satu daripada istri baginda Rasul yang paling banyak mengetahui akan kehidupan Rasulullah di rumah tangga. Sampai bagaimana sifat Rasulullah salat di waktu malam. Beliau bertanya kepada Nabi, "Lima tasna'u hada ya Rasulullah?" Wahai baginda, suamiku tercinta, lima tasna' hada. Kalau bahasa kita, kenapa engkau salat begitu lama ya Rasulullah? Kalau bahasa kita begitu. Kok begitu lama salat ya Rasulullah? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambik. Bukankah telah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira laka, dosa-dosamu yang dulu yang akan datang telah Allah ampuni. Bukankah engkau khairul khalaiq wal bashar, sebaik-baiknya makhluk, wa khairul anbiya wal mursalin, sebaiknya para nabi dan rasul. Qad ghufira laka ma taqaddama min dzambik. Kenapa sampai begitu lama ya Rasulullah? Begitu kira-kira pertanyaan daripada Sayyidah Aisyah inti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Nabi, ya Aisyah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Kalau kita terjemahkan secara bebas, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, ya Aisyah, tidaklah kau senang, tidaklah kau bangga aku menjadi seorang hamba yang 'abdan syakura, hamba yang paling bersyukur pada Allah. Syakura ini sibaghah mubalaghah min syukur. Tidaklah senang aku menjadi seorang hamba yang paling bersyukur. Hadis riwayat muttafaqun alaih dari Al-Mughirah. Apa dal hadis? Dari hadis ini Bapak sekalian kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama, al-hathu 'alal iktsar min qiyamil lail. Al-hathu 'ala maksudnya adalah perintah, anjuran untuk kita memperbanyak bangun malam. Wadda'bu fil ibadah, wadda'bu artinya adalah menjadikan kebiasaan atau bersungguh-sungguh fil ibadah, di dalam melaksanakan ibadah qiyamul lail, iktidaan bihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai rasa cinta kita untuk mengikuti daripada tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis tadi Bapak sekalian perintahkan kita sebagai umatnya untuk memperbanyak bangun malam. Sedikit di luar konteks ini Bapak sekalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling prima kesehatan dan jasmaninya. Dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit hanya 2 kali dalam sepanjang hidupnya. Padahal kalau kita lihat bagaimana Rasulullah menghadapi beban dakwah yang luar biasa, menghadapi kaum kafir Quraisy yang keras, yang cadas dan sebagainya. Lingkungan padang pasir yang panas, menyengat sebagainya. Dalam riwayat Rasulullah sakit hanya 2 kali sepanjang hidupnya. Yang pertama saat Rasulullah menerima wahyu. Yang kedua saat Rasulullah akan dipanggil oleh Allah menjelang kematiannya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain Rasulullah 3 kali. Yaitu 2 yang tadi saya sebutkan. Yang ketiga di saat Rasulullah terkena santet daripada orang Yahudi.
yang pada akhirnya turun daripada ayat Al-Mu'awwidhatain, surat Al-Mu'awwidhatain. Yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tetapi yang kita lihat di sini, Masya Allah, begitu primanya jasmani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ikhtiar jasmani dan rohani? Salah satunya Bapak sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita membiasakan bangun sebelum subuh. Setiap malam. Bangun sebelum subuh. Ini luar biasa. Apalagi bangun sebelum subuh. Sebagai iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita iktsar min qiyamil lail. Kita awali dengan tahajud. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Itu ikhtiar daripada baik rohani, ikhtiar jasmaninya banyak. Ikhtiar jasmaninya Rasulullah gemar berolahraga, ini untuk menjaga kesehatan. Ikhtiar Rasulullah gemar puasa, ya. Gemar daripada salat, ya. Salat yang wajib, salat-salat sunnah. Kemudian apalagi yang lain daripada ikhtiar Nabi menjaga kesehatan beliau, tidak pemarah. Ini ada dalam kitab Asyami al-Muhammadiyah. Bagaimana menceritakan tentang kebiasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Bapak al-ikram min qiyamil lail itu tadi. Jadi orang yang suka bangun malam insyaallah dijamin sehat oleh Allah. Sehat. Jasmani sehat, rohani sehat. Ya. Maka dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu min Allah minal mu'minina dhaif." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Yang kuat maksudnya apa? Kuat imannya, kuat fisiknya, jasmaninya. Kalau kita tambahkan lagi, kuat ekonominya tentunya. Ini lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang sakit-sakitan, lemah. Tipis imannya, lemah ekonominya. Nah, salah satu supaya menjadi jasmani yang kuat, yang fisik yang kuat, itu dibuktikan oleh para dokter-dokter kesehatan. Salah satunya apa? Sepertiga malam itu, Pak. Itu waktu, Masya Allah, sangat jernih itu punya udara. Dan ada memberikan aura positif bagi kesehatan tubuh kita. Di sepertiga malam itu. Maka setelah itu, setelah kita sholat tahajud, jangan tidur lagi. Yang Rasulullah lakukan setelah sholat tahajud, beliau sholat witir, lalu sholatul fajr, atau sholat 2 rakaat sebelum subuh itu tadi. Lalu setelah itu sholat subuh. Ini Bapak sekalian, satu kiat-kiat yang sangat positif dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, qiyamul lail khairun dalil ala syukril abdi li rabbi subhanahu wa ta'ala. Orang yang melaksanakan salat tahajud itu sebagai khairul dalil, ya, satu bukti yang terbaik ala syukril abdi untuk bagaimana seorang hamba bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat Allah sudah enggak bisa kita hitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kita menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, enggak bakal kita bisa menghitung. Nah, kita seorang hamba tentu hanya bisa bersyukur kepada Allah, wajib bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Dan bentuk daripada rasa syukur itu dengan al-iktsar min qiyamil lail, itu bangun malam. Hadis yang kedua, wa an Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam taraqahu ay atahu lailan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam taraqahu, maksudnya adalah atahu lailan, di waktu malam Rasul datang, Pak. Wa Fatimah, ke rumah putrinya yang tercinta, Sayyidah Fatimah. Faqala, lalu Nabi bertanya atau berkata, ala tusalliyan? Ala tusalliyan?
Kau ini pakai tusolian musanna. Jadi maksudnya kalau bahasa kita, putriku dan suamimu apa sudah sholat malam? Gitu. Apakah kamu sudah sholat malam, wahai Ali dan Fatimah? Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Begitu hebatnya Pak, Rasul sampai membangunkan keluarganya. Di antaranya adalah anak-anak yang tercinta, Sayyidah Fatimah. Maka dalam ayat tadi, ya, ayat surah Al-Isra ayat 79 Allah jelaskan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa semoga ayyab'atsaka akan mengangkat engkau, akan menempatkan engkau rabbuka oleh Tuhanmu maqaman mahmuda, satu kedudukan mahmuda. Mahmuda ini adalah yang sangat mulia di hadapan dari seluruh manusia. Maka kata-kata maqam mahmuda, Ibnu Jarir mengatakan huwal maqam alladhi yaqumuhu sallallahu alaihi wasallam li syafa'ah linnas. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kedudukan nanti pada hari yaumul qiyamah. Itu apa? Yang salah satunya adalah li syafa'ati, memberikan syafaat kepada manusia, tentu kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya. Itu dalam keterangan dari Ibnu Jarir. Dalam tafsir Taisir Rahman min Kalamil Mannan yang dikatakan oleh Abdullah bin Sa'id. Dikatakan kata-kata maqamah mahmudah di sini adalah ai maqamus syafa'ah, sama. Yaitu kedudukan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Pertolongan. Di saat ta'adzara, nabi-nabi yang lain ta'adzar, dia punya udzur. Datang manusia nanti pada hari yaumul qiyamah di akhirat Pak kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ta'adzara, enggak bisa. Kata Nabi Nuh, saya punya anak Kan'an yang durhaka. Saya sedang memikirkan diri saya. Minta kepada yang lain. Datang kepada Nabi yang lain Pak. Nabi Ibrahim. Juga enggak bisa. Kepada Nabi yang lain juga enggak bisa. Ketika itulah maqamus syafa'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling sibuk nanti pada hari yaumul qiyamah. Ini maqam mahmuda. Keterangan dari beberapa ahli tafsir. Bapak sekalian, yang kedua, saya ambil dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Itu ada hadis Bapak. Idza istayqadha ar-rajulu ahlahu. Apabila seorang laki-laki, seorang suami ya, bangun di waktu malam, lalu bangunin keluarganya, istrinya dibangunin itu. Wa shallaya, keduanya salat, maka wa kutiba lahu min adz-dzakirina Allah katsiran wa dzakirat. Maka kedua suami dan istri tersebut dicatat sebagai orang yang ahli zikir. Min adz-dzakirina Allah katsiran wa dzakirat. Dan Bapak sekalian, adz-dzakirina Allah katsiran wa dzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35, Allah janjikan kepada orang-orang yang ahlu zikir, yaitu apa? Ampunan dan pahala yang agung, pahala yang besar. Min ahlil jannah. Siapa mereka? Salah satunya adalah seorang suami di saat malam dia bangun, lalu dia bangunkan istrinya, lalu salat tahajud. Atau istri bangun duluan, lalu bangunin suaminya. Ini kira-kira di rumah kita lebih dulu kita bangun atau istri kita nih Pak? Insya Allah pasti suami dulu yang lebih bangun. Kita ajak anak kita, bangunkan istri kita. Jangan kita sholat sendiri. Kita bangunkan istri kita, ayo kita sholat. Kalau perlu seminggu sekali anak-anak kita, suaminya, ayahnya di imam, bisa aja. Hadis terakhir Bapak, hadis terakhir. Wa an Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
ni'mar rajulu Abdullah. Ni'mar rajul, sebaik-baiknya ar-rajul seseorang Abdullah, itu hamba Allah. Lau kana yusalli min al-lail, kalau seandainya dia salat di waktu malam, qala Salim, fa kana Abdullah ba'da dzalika la yanamu min al-lail illa qalilan. Maka Abdullah, ini maksudnya Abdullah hamba Allah, sesudah itu la yanam, dia tidak tidur di waktu malam illa qalilan, kecuali sedikit. Sebagaimana tadi dalam surah Al-Muzammil ayat 23, Allah berfirman, qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu illa qalilan. Ya. Nisfahu aw inqus minhu qalilan. Atau dalam tadi surah Az-Zariyat, Allah berfirman, kanu qalilan minal lail ma yahja'un. Jadi salah satu penduduk surga itu Bapak sekalian adalah mereka di waktu malam sangat sedikit sekali bangun atau tidurnya. Saya kira ini saja Bapak sekalian.